Kalau misalnya ada sampaikan, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Mengenai kontrak belajar dengan Bapak bagaimana ya, Pak? Ya, kontrak belajar untuk mata kuliah praktikum akuntansi perbankan syariah, ya seperti yang disampaikan pekan kemarin saja, ya. Jadi untuk presensi bisa diisi di INOS, ya. Kemudian nanti Bapak juga bisa memungkinkan di pertemuan pakai Gmail misalnya, jadi panggil juga ya untuk kehadirannya. Kemudian nanti materi-materi ya sampaikan juga sama di INOS. Kita pakai INOS ya, yang dianjurkan oleh kampus kita ya, kampus Bandung. Nah, kemudian nanti ya perkuliahan diikuti ya sesuai yang direncanakan, yang disepakati. Nanti jangan lupa kalau ada tugas ya dikerjakan juga ya, tetap disampaikan di INOS ya. Sampai nanti ada UTS, ada UAS, kita pakai fasilitas INOS ya, gitu. Nah, nanti proses belajar mengajarnya saat ini kan masih dimungkinkan online full ya, kecuali nanti beberapa waktu ke depan nanti sudah ada informasi ya dari Kementerian Agama dan nanti ditindaklanjuti oleh rektor, misalnya sudah dimungkinkan ada dilakukan perkuliahan offline ya, berarti nanti bisa hibrid ya, seperti di UIN Jakarta sudah mulai akan melakukan hibrid ya, sebagian nanti ada perkuliahan offline di kampus dan sebagian offline online kan gitu ya. Kemudian nanti ya metode berikut ada tanya jawab gitu, kemudian ada penugasan ya gitu, dan kalau dimungkinkan nanti ada semacam diskusi ya setelah UTS ya sampai menjelang UAS, dan nilai yang akan diperoleh saudara ya, nilai akhir, dan nilai itu kan bisa A, B, C, D, E. Nah, kalau itu artinya gagal ya, itu tidak ada bobotnya 0 ya. Kalau dia lulus, itu bobotnya 1. Kalau C 2 kan, B 3, dan yang paling besar nilainya A itu bobotnya 4 ya gitu. Ya komponen penilaiannya bisa ada UTS, kemudian ada UAS ya, sudah pasti sudah biasa ya, sama ditambah PKTA ya. PKTA itu ada praktek, kuis, tugas, dan absen ya. Praktik, nah nanti setiap langkah-langkah dalam siklus akuntansi yang tadi, dari mulai jurnal ya, nanti tolong kerjakan, nanti disubmit, di simpan, di upload di INOS ya. Kemudian ada kehadiran ya, kehadiran juga yang hadirnya full dengan yang jarang hadir tentu ada nilai yang berbeda. Kurang lebih seperti itu ya untuk perkuliahan praktikum akuntansi perbankan syariah. Ya, begitu ya. Hani ya tadi yang bertanya ya? Iya Pak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Nah, kita lanjutkan. Sudah sekitar 36 orang ya. Nah, ini bisa dilihat ya, sudah ada. Ini formnya sudah dikirim ya. Modul sudah dikirim dan form sebagiannya untuk mengerjakan atau mempraktikkan catatan akuntansi pertama ya, jurnal umum, Bapak sudah kirim juga di INOS ya. Nah, di sini ada transaksi
Ya, diceritakan kasusnya di PT Bank Agnia Syariah untuk bulan Juni tahun 2019 ya, dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 29 Juni, dan akhir Juninya ada data penyesuaian. Ini untuk dibuatkan jurnal penyesuaian nanti ya. Sedangkan jurnal umum untuk yang sekarang dan sampai tanggal 29 Juni aja dulu. Nah, kemudian ini struktur akunnya. Ada chart of akunnya sudah disediakan ya pada saat membuat jurnal umum ya. Kemudian yang dimintanya ini seperti yang tadi digambarkan dalam satu siklus akuntansi ya. Yang diminta itu yang pertama ya, catatlah transaksi di atas dari mulai tanggal 1 Juni sampai tanggal 29 Juni tahun 2019 ya, dalam jurnal umum dalam catatan akuntansi pertama. Yang kedua, jurnal yang dibuat dimintakan untuk diposting dalam buku besar. Di depan ya, ada form buku besar untuk diisi. Berikutnya, yang ketiga, diminta membuat neraca saldo ya. Keempatnya, diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang kelima, membuat neraca laju atau worksheet ya, terus kerja. Yang keenamnya diminta membuat laporan keuangan ya, formnya sudah disediakan nanti. Kemudian setelah dibuat laporan keuangan diminta yang ketujuhnya membuat jurnal. Yang 8 menyajikan neraca saldo setelah penutupan. Terakhir membuat jurnal kembali. Ini satu siklus akuntansi ya. Dan sekarang kita contohkan membuat catatan akuntansi pertama ya dalam bentuk jurnal. Nanti selebihnya saudara kerjakan di form yang sudah dikirim di Inos, dan saudara nanti setelah selesai mengerjakan jurnal keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Juni, saudara upload ya pengerjaannya di Inos. Nah, ini formnya. Form untuk catatan pertama ya, jurnal. Yang hadir baru 36 orang ya. Nah, ini formnya. Nah, kalau misalnya kalau kita coba isikan dari mulai tahunnya, ini tahun 2019. Bulannya bulan Juni ya. Kemudian tanggalnya mulai tanggal 1. Kemudian ini satuannya satuan dalam rupiah saja ya. Satuannya rupiah begitu. Satuannya rupiah. Nah, tanggal 1 Juni kita lihat dulu ya transaksinya di atas ini ya. Nah, tanggal 1 Juni diterima ya setoran tunai sebagai modal awal dari para pemegang saham. Para pemegang saham ini sebagai pemilik perusahaan sebesar 12 miliar rupiah ceritanya. Jadi ada diterima setoran tunai, diterima uang ya dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan sebagai setoran awal, sebagai modal awal ya, senilai 12 juta rupiah. Nah, kita lihat struktur akunnya, kira-kira pakai akun yang mana nih untuk mencatat di dalam jurnal? Kas bukan ya, ada kas, ada aset berupa kas. Aset berupa kas bertambah di debit di kredit? debit. Debit ya. Kemudian kas ini dari mana? Oh, dari pemilik perusahaan sebagai investasi pemegang saham. Sehingga yang itu apa? Modalnya modal saham. Gitu ya. Gampangnya. Di sini ada aset yang berupa kas yang pertama di debit senilai 12 miliar. Nah, itulah kurang lebih ya. Kemudian jangan lupa pada saat memunculkan akun yang jumlahnya di sebelah kredit sedikit menjorok ke sebelah kanan ya, dikasih ketukan misalnya 3. Nah, itulah. Sini ada modalnya modal saham.
Gitu ya. Nah, kita contohkan transaksi berikutnya. Nah, tanggal 2 Juni ada transaksi dikeluarkan tunai untuk pembelian aset tetap. Ya, ada aktiva tetap yang dibeli. Di antaranya berupa tanah katanya. Senilai 300 juta rupiah. Kemudian di atas tanah itu ada gedung ya, senilai 500 juta rupiah. Kemudian di dalam gedung itu juga ada peralatan yang sudah ada ya, senilai 200 juta rupiah. Jadi totalnya 1 miliar. Nah, kira-kira bagaimana nih jurnalnya? Bagaimana jurnalnya? Di debit tanah bukan Di apa? debit. Ya, tanah. Gedung. Di kreditnya kas. Ya, betul. Nah, di sini ada aset bertambah ya, berupa tanah, berupa gedung, ya, berupa peralatan, ya. Kemudian dibelinya tunai. Nah, tentu ada aset berupa kas dan ya. Jadi di sini tanggal 2 ada berupa tanah. Ya. Nilai berapa? Nilai 30. tadi dibeli 300. Nah, ini ada gedung. Ya, gedung itu senilai 500 juta. Contoh ya, hanya contoh. Peralatan. Ada aset berupa peralatan. Ya, senilai berapa? 200 juta. Ya. Dari mana tanah, gedung, dan peralatan ini? Ya, aset berupa tanah, gedung, dan peralatan ini bertambah. Oh, dibeli tunai. Berarti ada aset berupa kas berkurang. Jadi kredit. Ya, dikasih kamu jerok sebelah kanan ya. Misalnya 3 juta. Ini ada aset berupa kas berkurang senilai 1 miliar. Sudah selesai. Ini yang tanggal 2. Berikutnya masih tanggal 2. Nah, ceritanya dibeli tunai nih. Dibeli tunai perlengkapan kantor senilai 10 juta rupiah. Nah, kira-kira bagaimana ya jurnalnya? Dibeli peralatan kantor katanya secara tunai seharga 10 juta rupiah. Kantor di debit. Ya. Di kreditnya kas. Betul. Jadi di sini tanggal 2. Nah, ada aset berupa peralatan kantor. Nah, gitu kan ya. Bertambah di debit senilai 10 juta. Dan ya, peralatan kantor ini dibeli secara tunai. Jika ada aset berupa kas berkurang senilai 10 juta. Sebelum lanjutkan, mungkin ada yang disampaikan? Ada tanggapan? Ada yang ingin ditanyakan? Baru 37 orang. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, boleh kita lanjutkan ya, satu hasil lagi. Nah, di sini ceritanya tanggal 3 nih. Tanggal 3 Juni. Ya. Diterima tunai. Simpanan dari nasabah. Nah, berupa apa? Oh, ada giro wadiah senilai 8 rupiah. Dan ada senilai 60 juta rupiah. Ya. Tentunya pakai yang mana ya? Sekarang yang punya pendapat? Wadiah. Ya, giro wadiah.
gironya di kredit bukan Pak. Giro wadiahnya di debit di kredit. Debit. Di debit. Tadi ada yang bilang di kredit. Atau di kredit. Giro wadiahnya di debit. Gironya di kredit, kasnya di debit. Gironya di kredit. Ya, Pak. Ya. Jadi gironya di debit atau di kredit? Debit. Debit. Kata Farah di debit. Terus pakai giro wadiah. Apalagi akunnya? Deposito mudharabah. Ya, Mega ini deposito mudharabah katanya ya, ini ya. Yang di bawah giro wadiah ya. Nah, di debit di kredit. Giro deposito mudharabahnya. Giro di debit, kasnya di kredit. Oh, kasnya di kredit. Gironya di debit. Deposito mudharabahnya di debit di kredit. Kredit. Yang di kreditnya modal bukan Bapak. Oh, di kreditnya modal. Aduh, jadi banyak ini. Kenapa di kreditnya modal? Alasannya apa? Kenapa di kreditnya modal? Kan memang nggak ada kas yang berkurang Pak, tadi kan itu masuk deposit sama apa tadi itu satu lagi teh. Tuh. Ada. Jadi nggak bisa masukin kas modalnya di kredit ya, modal saham gitu. Karena tidak ada kas yang berkurang gitu. Karena kas Iya, yang tadi yang iya karena kas yang berkurang masuk dari nasabah. Ya. Iya. Jadi giro wadiahnya di debit itu, deposito mudharabahnya di debit, dan modal sahamnya di kredit. Begitu Hana ya? Di debit semua cowok. Begitu Hana? Iya kayaknya Pak. Oh kayaknya, ya. Udah apa? Giro wadiahnya di debit Pak. Gimana? Giro wadiahnya di kredit, di debit, sama mudharabahnya di debit. Makanya itu kan kas masuk. Nah di kreditnya kewajiban Pak. Makanya itu harus dikembaliin lagi ke nasabah. Gitu Pak. Gitu ya, kata Jajang, giro wadiahnya di debit, deposito mudharabahnya di debit, dan kewajibannya di kredit gitu. Jadi jumlah giro sama depositnya di kewajiban. Di kewajiban senilai 140 juta gitu ya? Iya Pak. Boleh Jajang. Ada pendapat lain? Ya, bagaimana pendapat yang lain? Kebanyakan pendapat jadi bingung Pak. Oh, kata Farah jadi bingung ya. Jadi saudara, kita baca ulang transaksinya ya. Nih, transaksinya begini. Nah, tanggal 3 Juni ya, diterima tunai. Diterima tunai itu artinya ada uang yang diterima, ada kas bertambah ya. Diterima tunai kan, gitu. Oleh Bank Agnesara diterima tunai, ada uang bertambah, ada kas bertambah ya. Diterima tunai, ya. Simpanan dari nasabah. Jadi
Ada nasabah yang datang, kemudian menyimpan uangnya, menitipkan uangnya untuk berupa apa? Giro wadiah senilai 80 juta. Dan untuk deposito mudharabah senilai 60 juta. Begitu. Jadi yang bertambah itu adalah tunai. Ada kas, ya. Kasnya bagaimana? Debitnya kas, Kasnya 20 juta. Ya. Debitnya kas, kreditnya giro serta mudharabah. Oh, iya Deposito. sama mudharabah. Nah, begitu. Betul. Jadi, yang benar itu tanggal 3 ya, ada aset Oh iya. berupa kas aset. bertambah. Coy. Jadi ada kas bertambah. Ya, senilai totalnya berapa tuh? 20. 140 juta. Nah, gitu kan? Jadi 140. Dari mana uang berupa kas? Ya, ada uang atau kas bertambah di debit 140 juta ini dari mana? Oh, dari simpan nasabah berupa giro wadiah. Ini ada giro wadiah. Giro wadiah kan 80. Giro wadiahnya di kredit senilai berapa? 80 juta. Gitu. Jadi kalau aset berupa kas bertambah di debit. Kalau aset berupa kas berkurang di kredit kan gitu. Ada utang, ada kewajiban, ada liabilitas berupa giro bertambah di kredit. Kalau berkurang di debit, gitu ya. Jadi kalau giro wadiahnya di debit, artinya giro wadiahnya berkurang. Kalau giro wadiahnya di kredit, artinya bertambah. Gitu ya. Kemudian di sini ada deposito mudharabah. Bertambah di kredit senilai 60 juta. 80 tambah 6 Gitu ya. Jadi tidak ada modal bertambah di kredit. Kenapa? Karena ini bukan dari pemegang saham, bukan dari pemilik saham, pemilik perusahaan, tapi dari nasabah yang menitipkan uangnya. Tapi kalau dari pemilik perusahaan seperti tanggal 1 Juni, ada investasi dari pemilik perusahaan ya, dari para pemegang saham tunai. Terima uangnya 12 miliar. Dari mana uang ini? Oh, dari pemegang saham, berarti modal sahamnya bertambah di kredit. Karena bukan dari pemegang saham, tapi dari nasabah ya, yang menyimpan uangnya, menitipkan uangnya dalam giro wadiah dan dari deposito mudharabah, sehingga munculnya akun giro wadiah dan deposito mudharabah. Begitu, saudara. Bisa terima? bisa Bapak. Bisa, Pak. Sepertinya lupa lagi yang membuat jurnal ya. Ketukar gitu Pak, suka ketukar akunnya. Suka Iya, atas ketukar ya. posisi nama akunnya Pak. Nah, jangan sampai tertukar. Jangan sampai salah kamar. Ya, haram itu. Ya, jangan sampai tertukar ya. Ya. Jangan sampai salah kamar gitu kan ya. Bahaya itu ya. Misalnya Hana sudah menikah. Misalnya nanti ya. Misalnya tinggal di rumah orang tua atau di rumah mertua. Anaknya kan bukan hanya Hana sendiri. Ya, ada kamar orang tua, ada kamar anak-anak. Wah. Jangan salah ya, jangan salah kamar. Jangan salah memilih. Bahaya ya. Gitu ya. Nah, jadi ini harus benar ya akunnya. Akun yang mana. Dan nanti nilainya di debit, di kredit harus benar ya. Jangan sampai harus di debit disimpan di kredit. Harus di kredit disimpan di debit. Nah, gitu ya. Jangan ya. Nah, jadi ini diingatkan saudara harus mengerjakan nih terasi berikutnya. Ya, terasi yang berikutnya ya tanggal berapa? Tanggal 4, 5 dan seterusnya sampai tanggal 29 saudara harus kerjakan seperti ini.
ya praktik di masing-masing ya, di rumah masing-masing dikerjakan jurnal umumnya. Kalau sudah selesai nanti saudara upload ya di Inos. Ini bagian dari tugas yang harus dikerjakan. Gitu. Ya. Tugas Bisa ya? lagi. Siap, Bapak. Ya. Jadi selebihnya saudara kerjakan dulu. Dipraktikkan di rumah masing-masing dan diupload. Nanti pekan depan kita bahas. Siap. Jurnal yang benarnya seperti apa. Sebelum nanti saudara posting ke dalam buku besar. Ya, nanti kita contohkan posting ke dalam buku besar. Dan selebihnya saudara kerjakan lagi. Ya, sampai selesai postingnya. Dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, ada yang sampaikan? Mungkin Adam atau siapa? Mangga, ada tanggapan, ada pertanyaan? Silakan. Bapak izin bertanya, Silakan, Mega. Bapak jadi nanti setiap minggu teh kita ada latihan kayak gini Bapak bikin jurnal. Betul. Jadi setiap pekan, saudara semua harus mempraktikkan, harus mengerjakan satu siklus akuntansi itu ya, sampai sebelum UTS itu. Mulai hari ini membuat jurnal ya. Pekan depan nanti kita bahas jurnalnya yang benar. Lanjutkan saudara nanti dicontohkan ya, bagaimana posting ke dalam buku besar. Saudara harus mengerjakan proses mengerjakan buku besar sampai selesai. Nanti sampai membentuk raca saldo ya. Jadi pekan berikutnya membuat jurnal penyesuaian ya. Berikut membuat neraca lajurnya sampai membuat laporan keuangan. Ya. Nanti membuat jurnal penutup, menyajikan neraca saldo setelah penutupan sampai membuat jurnal kembali. Selesai satu siklus akuntansi. Seperti itu ya, setiap pekan saudara mengerjakan. Modulnya sudah dikirim ya. Dan nanti setiap pekan juga Bapak kirim yang Word-nya supaya tinggal diisi ya. Kurang lebih begitu Mega dan yang lainnya. Baik Bapak. Ya, ada lagi yang sampaikan? Pak izin bertanya, Silahkan, Hana, mangga. Bapak itu kan si tugasnya teh di uploadnya di Inos ya. Betul. Itu biasanya kan ada deadline-nya. Apa ada deadline-nya teh langsung harus hari itu apa gimana Pak? Ya, dikasih waktunya banyak ya. Boleh dikerjakan mulai hari ini dan sudah bisa, kalau sudah selesai boleh diupload nanti mulai jam 1 siang sudah bisa diupload. Dan paling lambat nanti diupload dikasih waktu sampai hari Jumat, 5 hari itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lama ya. Kalau dikasih waktu lama tuh kadang ini nanti aja besok, lusa. Padahal dikerjakannya nanti aja hari Jumat siang. Ya sore ya gitu ya. Dikasih waktu lama-lama kadang suka ditunda-tunda pekerjaan tuh ya. Nanti aja Jumat pekerjaannya. Di Jumat nggak usah sekarang gitu. Sampai itu akhirnya teh kata tidak terkerjakan, sajakan gitu kata seperti itu ya. Makanya kalau dikasih waktu lama-lama teh suka seperti itu. Jadi tapi nggak apa lah. Ini untuk yang pertama 5 hari ya. Nanti kalau ternyata wah terlalu lama Pak, nanti kita kurangi hanya 3 hari. Wah, kelamaan 2 hari. Nah, gitu ya. Jadi supaya cepat dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Ya, jadi boleh upload atau dikirim di Inosnya sampai hari Jumat sebelum jam 6 sore. Ya, gitu Hana ya. Siap Bapak, terima kasih. Ya, Jadi sama-sama. buat minggu sekarang cuma jurnal umumnya aja. Ya, Diana. Jadi untuk pekan sekarang hanya membuat jurnal umumnya saja. Dari tanggal 1 sudah ya sampai tanggal 3. Nah, tanggal 4 dan seterusnya sampai tanggal 29 saudara kerjakan masing-masing. Setelah selesai saudara kirim di Inos. Nah, begitu ya. Ya, bisa dipahami ya kata Hana begini. Bisa dipahami. Bisa ya, alhamdulillah. Jadi gampang lah ya, tinggal membuat jurnal umum saja, hanya membuat jurnal beberapa lah ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, sementara pertemuan hari ini cukup. Silahkan saudara ya kerjakan. Terakhir
transaksi berikutnya dibuatkan catatan akuntansi pertamanya atau jurnal umumnya. Nanti akan kita bahas pekan depan.